Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah jangan menunda-nunda waktu untuk melakukan kebaikan. Jatah hidup yang diberikan Allah kepada manusia setiap harinya itu 24 jam. Ini harus mampu kita gunakan dengan maksimal agar waktu itu membawa kepada kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Manusia selalu menunda-nunda waktu untuk melakukan sesuatu karena kesibukan terhadap dunia ini, karena kesibukan pekerjaannya, mengurus hartanya, mengurus keluarganya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan, diabaikan oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. Siapa yang melakukannya itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi, khasirun. Merugi di dunia ini, merugi di hari akhir nanti. Makanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh menunda-nunda waktu untuk melakukan suatu kebaikan, karena usia kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya usia itu. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan nasihat kepada kita umatnya. Ija amsaita fala tanziri sobah. Apabila engkau berada di waktu sore hari, jangan tunggu melakukan sesuatu kebaikan esok hari. Wa iza asbahta fala tanziril masa. Apabila engkau berada di waktu pagi bisa melakukan kebaikan-kebaikan, jangan tunggu sampai sore. Makanya menunda-nunda, matal, itu adalah kerugian bagi manusia. Kalau kita mengajak seseorang untuk melakukan perbaikan kehidupan, untuk menimba ilmu pengetahuan, maka dia berkata, nantilah belajar itu, masih ada waktu ke depan, nantilah. Waktu berjalan terus menerus ke depan. Jarum jam tidak pernah mundur ke belakang, tapi dia berjalan terus. Mau kalian gunakan waktu atau tidak, saya tidak peduli. Itulah prinsip yang harus kita ketahui, bahwa waktu tidak pernah mundur. 1 detik pun tidak pernah mundur. Makanya belajarlah
tentang dasar-dasar Islam, asasul Islam, supaya keislaman kita itu menjadi lebih baik. Belajar tentang ilmu fikih, memahami bagaimana tata cara melaksanakan ibadah yang setiap harinya kita lakukan dalam hidup ini. Belajarlah tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah tentang hadis Rasulullah, bagaimana penjelasan-penjelasan itu dari ayat Al-Quran dijabarkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarlah tentang tauhid, bagaimana keyakinan kita yang tidak bisa berubah prinsipnya itu. Marilah kita belajar tentang akhlak kita kepada Allah yang menciptakan kita sebagai hambanya. Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada orang yang lebih tua, bagaimana terhadap Al-Quran akhlak kita, bagaimana akhlak kita kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita pelajari dengan baik. Yang kedua, kalau kita ajak atau kita diajak oleh siapapun untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, marilah kita menyumbang anak-anak yatim, kaum duafa. Marilah kita menyumbang ke panti asuhan. Selalu ada orang mengatakan nantilah. Sampai kapan dinanti? Jangan sampai kapan itu dipakaikan. Itu adalah suatu penyesalan yang tiada gunanya lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan siapakah orang-orang yang dustakan agama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah Anda siapakah orang dustakan agamanya? Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak-anak yatim dan tidak pernah menghimbau, mengajak orang-orang untuk memberi makan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kaum du'afa. Makanya di saat kita berada mampu memberikan bantuan kepada anak yatim, jangan dipejamkan mata kita. Maka bukalah mata itu lebar-lebar supaya melihat kita punya tanggung jawab karena berikan Allah kelebihan-kelebihan rezeki kepada kita. Selanjutnya, kalau kita diajak untuk melakukan perjalanan suci yang tidak ada taranya di dunia ini, laksanakan ibadah haji dan umrah. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibuka untuk negeri kita, laksanakan ibadah haji dan umrah. Apabila itu sudah dibuka karena tidak ada masalah tentang virus-virus melanda negeri ini, marilah kita segera untuk memenuhi panggilan Allah. Jangan merasa sayang, biayanya itu dikeluarkan pasti diganti Allah sampai 700 kali ganda, bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila digunakan pada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita rindu berada di depan Ka'bah, kita tawaf. Bayangkanlah itulah tempat kita sholat setiap hari, munajat pada Allah menghadap kiblat yaitu Ka'bah.
ketika kita tawaf membacakan zikir-zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Betapa indahnya seorang hamba berada mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai menandakan, membuktikan bahwa dia datang atas panggilan Allah. Dia tidak memikirkan berapa biaya yang harus keluarkan, tapi panggilan Allah itu lebih utama daripada panggilan yang lain. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang mula-mula diciptakan Allah suatu tempat ibadah adalah Baitullah. Lalladzi bi Bakkah. Baitullah itu hanya ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Lalladzi Bakkata mubarakah. Apabila kita sampai ke Ka'bah itu mubarakah, insya Allah hidup kita diberkahi Allah dunia dan akhirat. Wa hudal lil alamin. Itulah petunjuk bagi orang-orang yang ada di sekalian alam ini, bahwa Allah itu harus kita lakukan, bahwa perintah Allah harus kita ikuti agar kita menjadi orang yang cintainya. Teruskan dengan sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, mengucapkan zikir-zikir yang khusus, zikir-zikir mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani napak tilasnya perjalanan sejarah anak manusia Siti Hajar. Bagaimana memperjuangkan dia berlari-lari anaknya yang kehausan itu. Ini adalah sejarah mengingatkan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga ketika kita berada di Masjidil Haram, kita diperintahkan Allah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sholat. Bagaimana hebatnya satu kali sholat di Masjidil Haram itu diberikan nilai 100.000 nilai ibadah. Mi'atu alfi sholat 100.000 kali itu nilainya. Satu kali sholat berarti 55 tahun 6 bulan 22 hari nilainya satu kali sholat di Masjidil Haram. Tidak bisa di tempat yang lain. Kemudian melanjutkan perjalanan kita beribadah ke Masjid Nabawi. Itulah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kesempatan ini jangan disia-sia. Satu kali sholat di Masjid Nabawi 1000 nilainya sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada namanya Raudah, taman surga. Di sebelah Raudah itu, di sebelah kirinya, disitulah makam Rasulullah, kekasih Allah. Ketika kita sampai di situ, kita terharu, rindu kepada Rasulullah, kekasih Allah. Maka kita ucapkan Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kita meneteskan air mata karena kita rindu pada Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita menggunakan waktu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat itu kita tertibkan. Mari kita tingkatkan aktivitas ibadah sholat kita. Jangan sampai kita itu
lalai terbuai dalam kehidupan ini sehingga sholatnya tidak tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya itulah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. On time, berada pada waktunya. Dan bagi orang-orang yang tidak ada kegiatan terhadap dunia ini, dia harus in time, intizarus sholat, menunggu sholat itu. Itu apalagi sisa hidup kita kalau tidak digunakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Kalau manusia minimal sholatnya, minimal puasanya, minimal infaknya, minimal sedekahnya, minimal kebaikannya, di saat dia harus kembali kepada Allah, dia pasti berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah waktu kepadaku walaupun sebentar saja ya Allah. Aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berzakat, aku akan menyumbang. Masih banyak sumbanganku yang masih kutahan ya Allah. Sedangkan rezekiku berlimpah. Tolong beri aku waktu. Aku minas solihin, beri aku waktu supaya menjadi hambamu yang soleh. Maka orang Inggris mengatakan the time is money. Waktu itu adalah uang. Artinya waktu sangat berharga. Dalam Islam harus dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan hanya mencari uang, bukan hanya mengumpulkan uang. Uang terkumpul gunakan untuk beribadah, mencari jalan yang diridai Allah SWT. Boleh kumpulkan uang itu sebanyak mungkin. Jangan dilalaikan oleh uang itu, oleh harta itu. Manusia akan kaya apabila Allah mengayakan. Wal ghaniyyu wal mughni. Allah itu yang mengayakan manusia. Allah itu maha kaya. Al ghaniyyu maha kaya. Al mughni, dialah yang mengayakan. Kaya itu adalah relatif. Ada kaya harta materi, ada kaya ilmu, ada kaya pengalaman, ada kaya wawasan, ada kaya pergaulan. Jadi yang mana ini yang harus kita miliki? Mungkin tidak semuanya itu bisa dapat. Makanya mari kita segera wasari'u badiru il a'malis sholih, segeralah melakukan amal soleh. Maka kita harus mengingat hidup ini tidak lama. Makanya marilah kita manfaatkan dengan maksimal sebelum tiba ajal, agar kita tidak akan menyesal. Penyesalan itu apabila terjadi di akhir hayat, tidak ada gunanya lagi. Itu juga penyesalan di akhirat, maka itu sia-sia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir akan menyesal di hari kiamat. Ya Tuhan kami, lebih baik jadikan kami menjadi tanah. Itulah penyesalan orang kafir. Semuanya itu sudah sia-sia. Makanya kita perlu menyadari bahwa hidup ini pasti ada waktu yang tidak kita ketahui, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menyiapkan diri kita, ya. Don't wait till tomorrow what you can do today. Orang Inggris menyatakan, jangan tunggu sampai besok apa yang bisa Anda lakukan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, memberikan keselamatan, dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.